siap dilayani oleh Engkau ya Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, pemenang. Yes, menang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini adalah hari raya, hari besar bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Biasanya kalau Natal kita sangat senang. Kalau Jumat Agung biasanya kita suka berpikir mau jalan-jalan kemana. Ya kan, kalau Natal kita nyambut dengan luar biasa. Kalau Jumat Agung kita kayaknya kurang, Paskah kurang. Tetapi kalau kita tahu sejarah gereja mencatat, saya selalu mengulang. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja mula-mula sampai gereja tahun 300-an itu selalu mengutamakan Jumat Agung dan Paskah. Ya, sedangkan Natal itu setelah itu, ya. Di atas 300-an, 320 ke atas mulai sedikit-sedikit. Intrik-intrik sampai 500-an mulai diteguhkan terus sampai seterusnya dan Natal dirayakan. Tetapi seharusnya puncak perayaan orang Kristen itu adalah Paskah. Ya, iman orang Kristen itu Paskah. Nah, maka hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita, sudah ditebus. Kalau saudara kita bicara tentang tebus artinya suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kembali. Ya, saya ulang lagi, tebus artinya suatu harga yang dibayar ya untuk memperoleh kembali. Contoh, saudara menggadaikan sesuatu. Lalu saudara harus menebusnya. Saudara harus membayarnya kembali, lalu barang itu kembali saudara ambil. Ya, kalau zaman dulu penebusan itu biasa kepada budak. Ya, biasa budak. Kalau budak mau dibebaskan, dia harus ditebus. Kita harus bayar. Bayar berapa yang ditentukan, baru kita mengambil kembali budak itu. Atau saya menjadi budak, saya harus menebus diri saya sendiri, setelah itu baru saya bebas. Harganya tergantung ya orang yang menahan barang kita. Bukan kita. Orang yang menahan barang kita. Orang yang menahan kita. Orang yang telah menjadikan kita budak. Nah, kita melihat, kita bicara tentang penebusan, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yesaya, jadi sekitar 600 lebih tahun, 630 kurang lebih begitu tahun sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan tentang penebusan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang 10. Ya, kita cepat ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Saudara perhatikan ini. Penebusan itu ya sudah dinubuatkan. Mau menjadi penebus, kita melihat dia akan diremukkan. Dia akan mengalami banyak kesakitan. Dan kita sendiri menyaksikan bagaimana Yesus itu menjadi penebus. Ya, kita lihat bagaimana Yesus menjadi penebus. Kalau saudara perhatikan dari kemarin, orang Katolik merayakan Kamis Putih. Di mana itu saat-saat Yesus mengadakan perjamuan. Ya, Yesus mempersiapkan perjamuan. Nah, saudara lihat, tatkala mereka sementara makan perjamuan kudus, seperti kebiasaannya, Yesus mengambil roti, memecah, berdoa, lalu membagi-bagikan, lalu mereka makan dan minum.
Saudara lihat, setelah makan dan minum, ada seorang murid yang menyingkir atau meninggalkan pertemuan. Lalu dia pergi berunding untuk menjual Yesus. Ya, untuk mengkhianati Yesus. 30 keping. Lagi duduk sama-sama makan. Saudara, kalau saudara punya teman, saudara punya sahabat yang baik, kalau dia mengkhianati saudara gimana? Rasanya gimana? Ya, saudara, jantung saudara langsung kaget. Kok bisa pikirannya sampai ke begitu? Pengkhianat. Ya kan? Tiba-tiba kok bisa begitu? Saudara nggak percaya. Lalu saudara mendek-dekan. Nah, Yesus pertama dikagetkan itu dulu. Habis perjamuan, dikagetkan. Lalu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Lalu masuklah di Taman Getsemani, berlututlah Yesus lalu berdoa. Yesus berdoa bergumul. Dia tahu apa yang akan dihadapi sebentar ini. Dia akan mengalami siksaan yang meremukkan dia. Siksaan yang sangat menyakitkan tubuhnya. Dia tahu itu. Karena dia Tuhan. Lalu yang paling berat bukan itu saja. Tetapi dia harus melawan kealahan dia. Saya dalam kondisi begini, kalau saya dipukul orang, saya berkata sabar, bisa sabar, sabar, tapi lama-lama sabar, tiba-tiba kesabaran hilang. Lalu muncullah aslinya. Begitu kan? Ya, semua orang begitu kan? Makanya bilang jangan sampai semut diinjak-injak, lama-lama ngelawan juga. Aslinya muncul, orang aslinya muncul. Makanya saudara nggak usah takut orang jahat, preman nggak usah takut. Yang saudara takut orang nekat. Orang kalau nekat itu nggak pikir, aslinya muncul. Ya kan? Aslinya muncul. Nah, Yesus dalam keadaan terdesak, siapapun dia manusia, tatkala dia ditekan, lama-lama aslinya muncul. Dan yang paling ditakuti itu aslinya Yesus muncul, yaitu kealahannya, Allahnya muncul. Kalau dia muncul, orang tidak bisa tangkap dia. Orang tidak bisa salibkan dia. Malah dia akan berfirman, lalu lenyaplah semua orang-orang, tentara-tentara itu akan lenyap. Dia katakan mati, semuanya mati. Dia katakan lenyap, semuanya lenyap. Karena dia Tuhan. Alkitab mencatat tatkala prajurit Romawi mau menangkap dia. Lalu mereka mencari dia, lalu dia berkata, ini aku. Alkitab mencatat jelas semua prajurit rebah jatuh ke tanah. Yang paling ditakuti kalau sampai Tuhan kealahannya muncul, maka hancurlah rencana Allah untuk penebusan. Makanya dia bergumul, saudara. Dia bergumul dalam pergumulan. Injil Lukas mencatat sampai keringatnya berubah menjadi tetesan-tetesan darah. Pergumulan yang amat sangat berat. Lalu setelah dia bergumul, doa pertama dia berkata, biarlah jadi sesuai dengan kehendakmu. Lalu dia kembali, dia kaget yang mengantar dia sementara tidur enak-enak. Hati sedih enggak? Kita mau mengalami satu perkara yang besar, masalah yang besar. Temannya mengantar, tadinya penopang, mendukung. Gue dukung. Lagi bobo. Mau dukung apa? Iya kan? Makanya di gereja kalau saya dukung, hati-hati. Saya biasa katakan saudara, hati-hati kalau orang bilang saya dukung. Saya sudah berkali-kali orang berkata dukung. Ya, ada seorang muda datang kepada saya, duduk depan saya sambil berkata, Pak, kondisi sekarang ini, apapun terjadi, saya dukung Bapak. Kapanpun, dimanapun Bapak berada, saya dukung Bapak. Saya pikir pernyataan hebat amat ini orang ya. Tapi sekarang, bulu mata dan bekas pijakan kakinya tidak pernah kelihatan lagi. Dia lupa, dia berkata demikian. Ada orang tua pun datang kepada saya berkata demikian. Tetapi saya tahu,
Tatkala dia berkata demikian, sementara dia dirasuk oleh roh Yudas Iskariot. Ya kan? Yudas Iskariot. Ya. Sementara orang-orang demikian, tatkala orang begitu mengingati kita. Ya, tatkala demikian kita akan merasa, wah, kaget. Ya, kita kaget. Mau nopang, tapi dia sendiri berkhianat. Yesus balik, lalu dilihat, ya tidur. Makanya dibilang tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja. Bersama-sama berjaga-jaga 1 jam aja. Kok kamu bobo? Tetapi orang yang mau menangkap aku sudah tiba. Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus ditangkap lalu dibawa ke pemuka-pemuka agama malam-malam itu. Tadi malam dibawa ke pemuka agama. Dia diadili oleh Sanhedrin, majelis tertinggi bangsa Yahudi. Dia selalu berkata, aku tidak bersalah. Mereka mencari-cari kesalahan tetapi tidak didapati satu kesalahan pun. Tetapi karena ada dendam, mereka melihat Yesus telah merobek-robek harga diri mereka. Mereka melihat Yesus telah merusak sistem yang mereka bangun untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Mereka melihat bahwa Yesus akan merusak rencana-rencana mereka yang jahat, yang telah mereka peroleh turun-temurun. Maka mereka selalu mau untuk membunuh dia, memaksa kehendak untuk membunuh dia. Lalu kita melihat mereka mengadili Yesus, lalu mereka cerca dia, dimaki-maki, ditendang-tendang, lalu mereka membawa, sebelum mereka membawa dia ke Pilatus, Yesus menoleh ke kiri, dia melihat Petrus telah meninggalkan dia. Dan dari sayap-sayap dia mendengar ayam berkokok. Lalu dia tahu, Petrus sudah menyangkal dia berapa kali? Bukan ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dibalik ya, ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia menengok ke kiri kanan, semua murid-murid telah meninggalkan dia. Dia sekarang sendiri. Lalu mereka menggiring dia menghadap kepada Pontius Pilatus. Pengadilan Romawi, karena pengadilan agama selesai, lalu mereka menuntut bahwa Yesus bersalah. Lalu yang bisa memvonis mati, hidup itu Romawi. Lalu mereka bawa kepada Pilatus sebagai perwakilan atau wali negeri dari kerajaan Romawi di tanah Yudea. Lalu dibawalah Yesus menghadap sana, lalu Yesus diadili. Dan vonisnya Pilatus berkata, tidak kudapati satu kesalahan pun atas orang ini. Lalu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi Yesus tetap orang Yahudi tetap saja mau menyalibkan dia. Sehingga Pilatus berpikir ini hari-hari baik. Biasanya kebiasaan orang Yahudi. Kalau hari Paskah itu ada pembebasan orang-orang tahanan. Lalu dihadapkan, ada tahanan satu. Yang paling jelek, yang paling buruk. Jahatnya dan sangat dibenci oleh orang Yahudi. Paling dibenci, yaitu Barabas. Lalu Pilatus bilang, bawa Barabas datang. Pasti orang Yahudi membebaskan Yesus. Lalu Barabas dihadapkan di hadapan orang Yahudi, saudara. Barabas dan Yesus. Lalu Pilatus berkata, pilih salah satu, siapa yang akan dibebaskan? Semua orang berkata, bebaskan Barabas, salibkan siapa? Yesus. Sedih enggak? Saudara, dihadapkan 2 orang. Orang ini saudara tahu jahat, bajingan luar biasa. Saudara orang lihat baik, pilih yang mana? Saudara tidak bersalah, saudara dikatakan dia bersalah, salibkan dia. Saudara lihat penderitaan Yesus begitu luar biasa. Akhirnya vonis jatuh, disalibkan, dia mulai memikul salib. Mulai dari depan, Pilatus, mereka membawa keluar kota, lalu mereka menuntun dia menuju Golgota untuk disalibkan. Pagi-pagi Yesus sudah memanggul salib. Pagi-pagi kita panggul bantal. Yesus panggul salib, kita panggul bantal.
Ya kan? Siapa sini pagi-pagi bangun berdoa? Ada yang bangun berdoa pagi-pagi? Tidak ya? Panggul bantal. Kagak tahu pagi-pagi harus diingatkan Yesus sementara mikul salib. Kita manggul bantal, bobo. Sampai jam 9 pun tetap aja terlambat. Bikin jam 10 ibadah pun tetap terlambat. Bikin jam 12 ibadah tetap aja terlambat. Ya kan? Karena banyakkan pikul bantal. Dan kita melihat dia pikul salib. Dan di sana terjadi penghinaan besar-besaran. Penghinaan saudara, dihina abis-abisan. Diludahin, diledek, ditendang dan sebagainya dan sebagainya. Dan Yesus naik ke salib. Yesus disalibkan. Nah, saudara lihat, ini saya sedikit bicara tentang kronologis penyaliban. Mungkin enggak terlalu kita dengar sekilas, tetapi kalau kenyataan kita melihat ini hal yang luar biasa. Ya, penebusan ini luar biasa. Sehingga kalau saudara lihat tatkala Yesus di atas kayu salib, ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ya, tatkala dia di atas kayu salib, begitu menderitanya dia. Orang yang disalibkan itu sangat menderita, saudara. Pertama-tama Yesus naik begitu menderita, tapi Yesus ingat bahwa dia harus mengampuni. Lalu dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah itu dia menengok, dia melihat ibunya. Dia berkata kepada murid-murid, ini ibuku. Dia berkata, ini anakmu. Ini ibuku. Dia katakan kepada Maria demikian. Lalu selanjutnya dia berkata kepada penjahat yang ada di samping kanannya. Karena penjahat berkata, ingat aku tatkala engkau datang sebagai raja. Lalu dia katakan, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Setelah itu saudara lihat, dia mulai mengalami banyak penderitaan. Dia mengalami banyak sengsara. Sehingga dia berkata, aku haus. Ya, kalau saudara lihat dia begitu menderita, dia berkata aku haus. Setelah haus mereka kasih dia apa? Anggur pahit. Ya, mereka kasih dia anggur pahit. Kalau ditutup sebelum dia haus, dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sudah masuk dalam titik-titik penderitaan yang luar biasa. Tatkala dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Dan dia berkata, sudah selesai. Menunduk kepala lalu dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Matilah Yesus. Selesai. Game. Pengorbanan dia luar biasa. Kalau kita melihat langkah lepas langkah, begitu menderita. Tetapi di dalam Matius 20 ayat 28, dialah yang menebus dosa orang banyak. Ya. Yesus melakukan semua ini karena dia mau menebus kita. Dia mau menebus kita. Mengapa dia harus menebus kita? Karena kita manusia celaka yang harus dihukum. Saudara buka Roma 3 ayat 23, saudara baca, kita baca coba Roma 3 ayat 23 dan 24. Semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita lihat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa itu adalah penghukuman. Semua orang yang berbuat dosa harus mendapat penghukuman. Harus dihukum. Kalau saudara baca 24, 25, 26 seterusnya, itu penghukuman bagi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berbuat dosa. Yesus mati supaya kita dibebaskan dari penghukuman. Tidak ada seorang pun yang lepas dari penghukuman. Semuanya telah berdosa. Yesus datang sebagai penebus.
Sehingga saudara ditebus dari penghukuman. Saudara dibebaskan dari penghukuman. Tidak adalah penghukuman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Hukum karma tidak berlaku atas orang Kristen. Sudah tidak ada hukum karma. Berlalu. Orang Kristen cuma kenal hukum tabur tuai. Ya kan? Bebas. Dia membebaskan kita dari hukuman. Lalu yang kedua kita melihat dia membebaskan kita dari dosa. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Saya baca ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Dia menebus kita dari dosa. Dosa orang Kristen itu bukan dosa perbuatan. Dosa Taurat itu dosa perbuatan. Tetapi standar Allah tentang dosa itu, yaitu dosa apabila engkau tidak sesuai dengan rencana Allah, saudara dosa. Kalau saudara tahu itu baik, tetapi saudara tidak melakukan, itu dosa. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa banyak dosa yang kita lakukan tiap harinya. Keinginan-keinginan hati. Keinginan hati itu dosa, saudara. Hawa bukan makan buah lalu berdosa. Tetapi Hawa berkeinginan untuk berkehendak. Untuk menjadi sama seperti Tuhan. Sudah masuk dalam dosa. Orang Kristen bicara tentang hati, dosa, kehendak, keinginan. Agama yang mengajar tentang dosa hati, dosa keinginan hanya Kristen. Yang lain enggak. Ya, yang lain enggak. Orang Kristen yang enggak boleh mengagumi, ya, mengagumi atau melihat, berkayal-kayal, dianggap udah dosa. Agama lain mungkin boleh. Ya. Nah, kita melihat seharusnya kalau kita hitung-hitung setiap harinya berapa banyak dosa yang kita lakukan. 1 Yohanes, surat Yohanes berkata, barang siapa yang berkata dia tidak berdosa, dia menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada padanya. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Tetapi ingat, oleh kematiannya di atas kayu salib, kita ditebus oleh dosa, hukum dosa itu. Sehingga sekarang Tuhan lihat saudara, Allah melihat saudara, dilihatnya benar. Tahu-tahu enggak benar. Ya kan? Tuhan lihat, benar ini anak. Tahu-tahu enggak benar. Kenapa Tuhan lihat benar? Karena dia melihat penebusan Yesus. Lihat darah Yesus. Lalu hati Allah, Bapa itu tercabik-cabik. Dia ingat penderitaan di atas kayu salib. Penebusan di atas kayu salib. Sehingga murkanya ditarik tatkala saudara berdosa. Bukan saja dia membuat saudara dengan penebusannya, dia bukan saja melepaskan saudara dari dosa, tetapi dari kejahatan. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebas kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Menebus kita dari segala kejahatan. Makanya orang Kristen harus ingat, kita tidak mampu lagi berbuat jahat. Kita sudah ditebus dari kejahatan-kejahatan kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih suka tipu-tipu, itu jahat. Itu sudah ditebus. Tapi kalau saudara masih tipu lagi, saudara berarti mengkhianati penebusan Yesus. Kita sudah ditebus. Ya, saudara sudah ditebus dari segala macam kejahatan-kejahatan apapun. Saudara sudah ditebus. Hati jahat, suka iri hati, cemburu, dengki. Itu semua sudah ditebus. Itu perbuatan-perbuatan jahat, buah-buah daging itu. Semua sudah ditebus.
Tapi kalau masih hidup dalam itu, saudara mengkhianati penebusan Yesus. Saudara menggadekan hidup saudara lagi kepada setan. Kita ditebus. Yang keempat, ditebus dari cara hidup kita yang lama. Yang diwariskan oleh nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 19 saya baca ya, Bapak Ibu saya baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tercacat. Saudara perhatikan ini, saudara telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang diwariskan oleh nenek moyang. Budaya-budaya sia-sia, tradisi-tradisi, ya ada orang kan dibangun, karakter orang itu kan dibangun dari lingkungan keluarga, banyak dari lingkungan keluarga, dan biasa orang tua kita mewariskan karakter-karakter itu kepada kita. Ya sikap-sikap hidup itu. Tatkala kita, Yesus telah menebus kita dari segala sikap hidup atau tabiat hidup dari yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Oh sudah dari nenek moyang nggak bisa. Di dalam Yesus itu semuanya harus baru. Yesus sudah tebus kita. Cara-cara hidup kita. Saudara jadi orang Kristen, jangan bawa cara hidup seperti yang diajarkan nenek moyang kita. Nyogok Tuhan. Karena dari kecil kita tahu bahwa dewa-dewa itu senang makan apel. Kita selalu bawa dewa itu apel, kasih dewa makan apel. Maksudnya kasih makan dewa apel supaya dia senang. Lalu dia mengabulkan apa yang kita minta. Sehingga tidak sedikit, banyak sekali saya kalau olahraga pagi, lagi begitu-begitu ada teman-teman olahraga, pergi dulu pai dulu pai. Mau pai mau ngapain? Saya tanya mau pai apa? Kita kalau pai pasang kenal loh, kalau bola, taruhan bola pasti untung. Lalu cara painya lucu. Orang pai kan bisa begini. Pegang begini, bisa begini. Saya tanya, kamu pai kok bukan seperti tadi begini? Kok kamu begitu? Dia itu ada yang ngajar, subuh ajar katanya. Kalau begini biar pewahyuannya lebih hebat. Biar malam dapat mimpi. Pergi ke dewa, bawa kue, bawa apa supaya iming-iming dewa kasih dia mimpi. Dia bisa lihat nomor, dia bisa tahu pasang bola, siapa yang menang, siapa yang kalah. Coba saudara lihat, karena dia pikir dewa sudah kebiasaan nenek moyang ajar dia begitu. Datang ke gereja pun begitu. Dia pikir dia datang ke gereja bawa kolekte, Tuhan senang. Iya kan? Tuhan kurang senang nih, kasih kolekte. Tuhan biar tambah senang lagi, kasih pendetanya lagi. Biar senang. Tuhan gak senang, saudara. Tuhan senang hatimu itu. Datang di gereja lalu bertobat. Tuhan paling senang itu. Tanpa uang pun Tuhan senang. Amin. Amin, sudah bertobat, penuh sukacita, lahir baru. Baru ada rasa syukur. Makanya kalau orang sudah lahir baru, sudah rasa syukur, kantongnya bukan di sini lagi. Sini. Jadi gampang cepat kalau kantong di sini. Coba kalau kantong di situ. Orang udah bayar keburu begitu, cari. Lama. Iya kan? Karena kita nggak kayak begitu lagi. Yang diwariskan nenek moyang kita banyak yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Hal-hal yang aneh-aneh. Tuhan telah tebus kita dari perbuatan sia-sia. Yang kelima kita melihat bukan saja itu, tetapi Tuhan menebus kita dengan penebusan itu. Dia telah menebus kita dari kematian. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Ditebus dari kematian. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walau dia mati, dia tetap hidup. Amin. Orang yang percaya Yesus boleh mati di kubur. Tetapi sesungguhnya dia hidup dan dia bangkit bersama Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan mengalami kematian 2 kali. Tetapi kita yang percaya Yesus, kita akan mengalami kematian 1 kali. Tubuh yang fana itu akan kita tinggalkan. Lalu roh kita, jiwa kita bersama-sama dengan Tuhan.
Setelah kita akan tidak mengalami kematian lagi. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tubuh mereka mulai hancur binasa. Tetapi ingat, roh mereka, jiwa mereka akan mengalami siksaan. Sampai pada akhirnya mereka mengalami kematian yang kedua kali. Makanya anak Tuhan menang atas maut. Amin. Amin. Jadi kalau anak Tuhan yang takut mati, kalah dong, itu tergade lagi. Anak Tuhan, ya, anak Tuhan harus percaya. Mati hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Makanya selagi saudara hidup, saudara banyak berbuat yang baik, yang terbaik. Hidupmu harus bermanfaat bagi orang lain. Kemarin saya pulang olahraga, mau pulang dipanggil sama teman saya, mau nggak kita pergi besuk? Saya pikir iya besuk, tapi saya pakai celana pendek, nggak apa-apa. Kita pergi doain, ada teman olahraga kita, Ko Ayung kenal, Anen namanya. Ko Anen itu dulu teman olahraga saya tahun 99, 80, 2000, 99, 2001, 2002, kira-kira 3 tahun begitu kita bersama-sama lari di PRJ. Ya, masih kuat waktu itu, fisik semua masih bagus, kita bisa lari, tanding lari sama dia sama-sama. Setelah dia pindah ke Ancol jadi perenang. Badannya bagus, fisiknya bagus, kekar. Dia kalau bikin acara makan, itu dia goreng kue tiaw di ya koyungnya, dia begini. Wow, badannya kekar. Tangannya, dia bilang itu pekerja keras, kata dia dari muda. Ya, tampangnya serem. Tapi ngomongnya enggak serem. Kalau kita lihat sekilas, wih kayak orang Batak, serem. Tapi begitu ngomong, dah ini mah kuntien nih. Ya kan? Jadi biasa kita, Nen, jangan kamu banyak ngomong, kamu banyak pasang tampang aja. Kalau kamu ngomong payah deh, kata orang-orang ketahuan, belangam. Kuat. Ternyata kemarin saya ketemu, saya lihat kasihan. Udah peot. Saya yang pernah berpikir, iya orang kok bisa berubah kayak begitu ya. Mukanya udah lonjong, badannya udah kurus, kulitnya udah pecah-pecah. Ngeri juga. Orang bilang dia udah gak kenal orang, lalu saya maju duluan, disuruh kamu maju duluan. Siapa tahu dia masih kenal. Nen, kamu saya siapa? Si Maxon katanya begitu. Oh masih kenal, lu kenal dong kalau begitu. Wah berarti kamu, saya bilang, Nen, kamu masih sehat dong. Masih bisa panjang umur nih kalau masih kenal saya. Kalau nggak kenal mau lewat nih. Orang udah nggak bisa, gelisah, hidup gelisah. Tahu-tahu dia sudah berobat ke China, saudara. Transplantasi sumsum, tulang sumsum. Apa? Sumsum, bukan tulang sumsum ya. Dari anaknya diambil, lalu transplantasi masuk. 6 bulan katanya kondisinya udah membaik. Uang banyak, bisa aja apa yang dilakukan. Iya kan? Berobat-berobat sakit perut. Istrinya cerita sama saya cuma belum baca tentang penyakit itu kan. Jadi saya terima aja, saya pikir lagi mau khotbah, enggak peduli urusan penyakit dia lah. Mau baca tentang kenapa bisa kambuh begitu kan. Lalu 6 bulan sakit perut, lalu kembali kambuh sakit pinggang. Sakit kondisinya melorot. Rawat Malaysia dibawa ke Jakarta. Orang gagah loh. Orang hebat gagah. Lalu saya kemarin ngomong sama dia, sama istrinya. Gimana nih Ci? Aduh kita pasrah aja, gimana ya katanya. Aduh ini pasti udah habis-habisan. Ya kan? Duit sekarung pun habis. Tanahnya banyak itu, dia kan tanah banyak. Dia kan itu tuan tanah, tuh beli tanah. Dulu dia beli tanah murah-murah, dia petak-petak, dia bikin surat. Tanah yang murah-murah, dia beli tanah banyak. Di Pademangan sejajar dia punya. Dekat Telkom sejajar panjang dia punya. Kudanya gede-gede. Tunggu aja habis. Ya kan? Sakit butuh duit terus. Saya tanya istrinya, kenapa bisa begitu? Katanya dokter bilang virusnya ke otak. Jadi dia begitu katanya. Lalu dokter bilang, cara pengobatan? Udah nggak tahu, udah nggak bisa diobatin lagi katanya. Waduh, kok bisa begitu? Saya bilang, kok bisa begitu? Tanya dokter kembali, masa penyakit nggak ada obatnya? Ya kan? Nah kita melihat, ya, saya ngomong sama dia, saya tahu orang yang tidak percaya Tuhan, tatkala mereka sakit, apa yang mereka takuti? Apa yang mereka takuti? Mati.
Saya langsung bilang dia sebelum doa, Nen, kamu takut mati ya? Tiap hari kamu bayang-bayang kematian ya? Orang sakit ngomong apa juga begitu. Dulu kalau kita ngomong paling pintar dia. Kita ngomong 1, dia ngomong 1000. Kalau kita ngomong soal gereja, wah dia punya dalil. Bukan, dia ada punya kotak sembahyang di rumah. Saya lagi doain, temannya bilang, Pak, dia kan penyembah berhala, Pak. Ya, lu urusin penyembah berhala, orang udah mau mati, diurusin yang begitu. Itu jangan diurusin dulu. Yang penting dia dulu, biar kita doain. Mau ngapain ngurusin begitu? Iya kan? Saya heran orang Kristen anggap roh-roh dunia ini begitu besar ya. Saya heran ya. Kayak kita takut begitu. Itu kecil. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Mau ngapain takut? Itu mah kecil. Itu mah urusan kedua. Yang penting dia dulu selamat. Terima Yesus dulu. Mau terima Yesus dulu. Jangan takut dulu. Badan gede udah jadi mengkerut. Sekarang takut mati lagi. Baru takut mati nggak mati-mati lagi. Saudara bayangkan udah berapa lama dia takut mati. Dia nggak mati-mati. Menderita nggak? Menderita. Kalau orang Kristen sakit baru takut mati, tergadai kembali. Ya kan? Kalau sakit kita pasrahkan saja. Kalau memang sudah waktunya, bukan saja penyakit membuat orang mati. Lagi di jalan pun bisa mati. Lagi tidur pun mati. Tahu-tahu tidur di kamar AC, saudara. Ranjangnya spring bed. Enak pakai selimut tidur. Besok pagi dibangunin gak bangun-bangun. Heran ya, mati. Iya kan? Orang di rumah sakit udah dokter bilang mati. Hidup. Kan begitu. Yang lalu kita punya jemaat tuh. Yang dari Ambon datang. 6 bulan lagi mati. Lalu dia bilang, memang dokter Tuhan. Dokter bilang saya 6 bulan mati. Sekarang masih hidup. Ya kan, masih panjang. Orang lagi udah dibilang mati, hidup. Ya kan? Lagi hidup, bisa mati. Makanya jangan takut mati. Yang harus takut yaitu hidup. Kalau saya hidup besok, saya masih percaya Tuhan Yesus enggak? Saya bisa lakukan hal yang baik enggak? Itu yang ditakutin. Tapi kalau mati itu mah udah jalan-jalan. Udah jalannya harus begitu. Orang Kristen tidak perlu takut mati. Amin. Amin. Nah kalau kita melihat Yesus telah menebus kita dari segala-galanya. Apa yang ditakuti manusia, Yesus telah tebus kita. Di hadapan Allah, Yesus telah menebus kita. Dan dia nekat, Yesus nekat menyerahkan dirinya ganti kita. Makanya Alkitab bilang, ya firman Tuhan berkata, Yesus berbuat demikian untuk saya dan saudara. Supaya kita hidup di dalam keberkatan Bapak Abraham. Amin. Amin. Jadi saudara, siang hari ini, saudara datang dengan persoalan apa? Siang hari ini saudara datang dengan persoalan apa? Apa yang jadi persoalan saudara? Yesus telah menebus. Saudara tinggal meraih itu. Saudara tinggal hidup di dalam penebusan itu. Nah, persoalan mengapa saudara tidak mampu hidup di dalam penebusan itu? Yang pertama yaitu dosa dan pelanggaran. Saudara masih tetap bergumul dengan dosa dan pelanggaran. Sehingga telinga Tuhan, mata Tuhan seakan-akan tidak mendengar seruan engkau. Tangannya seakan-akan tidak bisa menolong engkau. Terpisah karena dosa pelanggaran. Jadi kalau saudara mau supaya saudara hidup dalam penebusan, hari ini bertobat. Gampang kan? Bertobat. Yang kedua, kenapa saudara tidak bisa menikmati penebusan itu? Saudara kurang percaya. Saudara lebih percaya kekuatanmu, lebih percaya dunia, lebih percaya hartamu, lebih percaya segala-galanya. Tapi saudara kurang percaya Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia. Dia yang sekali-kali tidak meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Nanti hari Minggu kan kita lanjut dengan direndahkan dan dimuliakan. Percaya kepada Yesus itu ada risiko direndahkan. Kadang-kadang Tuhan sengaja membiarkan kita direndahkan orang. Sama seperti Daud yang berkali-kali direndahkan. Tatkala Daud hendak sombong,
tinggi hati di sisi Tuhan merendahkan dia. Tatkala Yusuf mulai berbangga-bangga di hadapan saudara-saudaranya, dia mulai menceritakan mimpinya dan dia hidup di dalam mimpinya. Dia tinggal di dalam mimpinya. Dia tahu bahwa dia satu waktu akan disembah oleh saudara-saudaranya. Ayahnya akan menyembah dia. Dia tahu itu karena dia mendapat mimpi dari Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia dijual sebagai budak. Nanti hari Minggu baru kita lanjut. Tetapi saya mau katakan kepada saudara. Saudara harus tetap percaya Yesus. Iman. Walaupun saat ini kondisi saudara tidak menguntungkan. Mungkin hari ini saudara sakit. Kondisi tidak menguntungkan. Mungkin saudara ada dalam lembah kekelaman. Tidak menguntungkan. Mungkin hari-hari saudara, hari-hari yang selalu ya akhir-akhir ini. Hari-hari yang orang katakan hari sial. Apapun saudara kerjakan tidak berhasil. Apa yang saudara kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Apapun yang saudara perbuat tidak mendatangkan sesuatu yang lebih. Saudara bergumul dalam kehidupan dari hari ke hari, bergumul dari hari ke hari, bergumul. Ingat semua Yesus telah tebus. Amin. Kematian di atas kayu salib membawa kita merdeka dari segala belenggu yang tadi saya sudah sebut. Jadi kalau hari ini, pagi ini, saudara tahu bahwa saudara sudah ditebus, bertobatlah. Hari ini saudara tahu saudara ditebus, percayalah. Sama seperti wanita sakit pendarahan itu berulang-ulang kita cerita di sini. Dia mendengar kata nama Yesus, Yesus sang penyembuh, tabib yang ajaib. Lalu dia berkata, asalku jumpa ya aku sembuh. Dia imanin, dia percaya, lalu dia sembuh. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman itu, ingat. Ya, saudara punya pengalaman-pengalaman, saudara harus ingat. Itu Yesus telah menebus engkau. Jangan engkau menggadaikan lagi kembali. Amin. Saudara yang punya pengalaman kesembuhan, saya katakan jangan gadaikan itu kembali lagi. Mungkin hari ini saudara masih sehat, tetapi ingat. Semakin hari usia saudara bertambah-tambah dan kasih Tuhan itu panjang. Kesabaran Tuhan itu panjang. Sampai puncaknya. Saudara berjalan terus. Di dalam keinginan hatimu berjalan terus. Di dalam kehendakmu berjalan terus. Meninggalkan kehendak Tuhan. Maka perjalananmu tidak akan beruntung. Perjalananmu akan mendatangkan kecelakaan bagi hidupmu. Maka saudara harus kembali kepada dia. Jangan gadaikan semua itu kepada. Jangan saudara gadaikan lagi. Tetapi ingat saudara telah ditebus. Maka pagi ini, saya percaya setelah habis perjamuan kudus saudara, yakin sungguh. Bertobat. Lalu imanin. Percaya pada Yesus. Dia sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maka engkau pulang, engkau membawa kesembuhan dari dia. Amin. Amin. Setiap Jumat Agung saya selalu percaya Tuhan melimpahkan kasih karunia atas hidup umatnya. Walaupun gereja kita bukan gereja penuh kesaksian, tetapi saya tahu banyak orang yang mengalami itu dalam Jumat Agung. Engkau mengalami apapun, pengalaman-pengalaman pahit yang saudara alami di lalu, ingat sudah ditebus. Sebentar setelah habis perjamuan, setelah perjamuan kudus saudara ingat bahwa saudara sudah ditebus. Penyakitmu sudah ditebus. Tidak ada sakit penyakit lagi. Percaya itu. Amin. Supaya saudara sehat selalu. Jangan sudah percaya itu. Lalu saudara kambuh, panik jadinya. Ya kan? Tetap pegang itu. Saya pernah cerita. Saya punya tangan kram. Baal. Kan saya kasih tahu anak-anak saya. Papa tangannya ini kok Baal nih. Kok Ayung tangannya Baal. Saya Baal juga. Saya pikir kok tangan Baal. Lalu anak saya ini dia bilang katanya, apa itu ketindisa, tindi jadi memang Baal. Saya bilang, enggak, saya gini juga Baal.
Begitu baalnya sampai berlama, berbulan-bulan baal. Saya kasih tahu Ibu Erni, Ibu Erni bilang, wah ke dokter itu satu. Wah ke dokter lagi, pikir urusan dokter. Lu dokter aja, kan ada asuransi. Memang asuransi untuk sakit. Takut saya juga. Iya kan saya nggak mau ke dokter, saya takut. Pikir dokter bilang apa, pusing lagi. Doain aja, saya doa keram, doa di sini baal. Kalau ketekan keram jadinya. Wah saya pikir mau tensi darah normal, gula normal. Apa yang salah? Ya kan pasti saraf ini kejepit kali ini. Saya pikir aduh gimana doain aja, imanin. Sakit didoain sampai bosan, kagak sembuh-sembuh. Sampai saya lupa bahwa saya ini ada penyakit. Saya lupa sendiri saya ini ada penyakit. Maksudnya tangan kok lupa. Jadi udah kebiasaan karena udah lama, udah kebiasaan nggak rasa lagi. Kalau awal kan kita rasa aneh kan, pegang gini kan aneh. Lama-lama jadi biasa gitu. Pegang sesuatu juga udah biasa aja. Udah nggak rasa kram. Saya nggak ngomong-ngomong lagi. Kayak pendeta yang lalu bilang kalau kita ngomong sama jemaat banyak nanti banyak ngomong. Iya kan? Saya pernah ngomong sama si Fung, kenapa ini? Fung bilang, itu biasa aja katanya. Ya udah biasa, saya nggak mau cerita panjang-panjang lagi. Saya maksud kalau dia bilang, begitu ada obat Cina gitu kan. Kan saudaranya kerja bisa, saya bilang beli dulu ya kan. Dia nggak komen begitu lagi. Saya pikir kalau saya cerita panjang nanti dia tahu lagi nih panjang masalah. Udah, diam-diam aja. Lupa saya. Lupa. Saya nggak tahu kapan sembuh. Udah sembuh loh. Sampai sekali-kali saya ingat, kapan saya sembuh ya? Tangan saya kok jadi normal lagi, udah enggak. Sampai sekarang udah normal lagi. Dan kalau udah normal terus. Nah kita tahu, Tuhan telah menebus. Memang kalau waktu sakit kita panik. Amin. Tapi kalau kita sudah doakan, kita percaya aja. Ya sudah. Ya saya doa, udah bosan. Mujizat terjadi, angkat tangan, mujizat terjadi. Haleluya. Doa terus, Tuhan kasihani hambamu. Tuhan kasihani hambamu. Tangan ini angkat, urapi Tuhan. Begitu terus, tiap hari takut, sampai takut bikin begitu kan. Doanya terus jadi panjang doanya, karena tangan ini takut. Sampai kita getar-getar Tuhan. Bukan dari urapan, karena ketakutan kita gini-gini. Supaya cepat dia ada darah mengalir kembali. Sampai akhirnya sudahlah percaya Tuhan. Saya percaya sembuhlah. Kagak usah pusing ke dokter, gak usah tanya-tanya orang. Biarin aja, sampai saya lupa. Sembuhnya kapan, saya nggak tahu. Tapi yang penting saya udah sembuh. Sekarang udah nggak lagi baal. Ya kan? Jadi yang penting kita percaya. Amin. Kalau saudara sakit, saudara lihat dirimu di hadapan Tuhan. Banyak anak Tuhan sakit, tidak pernah mau introspeksi diri. Kalau kita sakit, ada sakit yang datang dari setan, oke, ada. Ada sakit datang oleh karena Tuhan mau membiarkan kita diuji untuk lulusan. Ujian supaya kelulusan, naik tingkat iman kita, ada. Ada dari dosa, ya ada dari dosa. Dosa rakus, ada. Dosa kejahatan, ada. Yang tahu siapa? Diri sendiri yang tahu. Iya kan? Diri sendiri yang tahu, bukan orang lain. Orang lain boleh lihat, bisa memvonis. Enggak, diri sendiri yang tahu. Diri kita yang mengintrospeksi. Kalau saudara hari ini sakit, introspeksi diri hadapan Tuhan. Sederhana aja, Tuhan minta bertobat. Bertobat ya sudah. Lalu dia akan memulihkan kita. Amin. Amin. Dan saya percaya itu. Saya percaya dia telah menyatakan dirinya